Salam sehat dan damai sejahtera untuk anak-anak terkasih dan orang tua yang ada di rumah. Kita masih ada dalam suasana pandemi, tapi proses belajar mengajar harus tetap berjalan dan kita sudah ada di tahun pelajaran yang baru, tahun 2021-2022. Kami yakin dan percaya anak-anak yang telah memilih bergabung bersama di SMP Negeri 2 Kupang telah memutuskan bersama-sama dengan keluarga, dan kami yakin anak-anak akan terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Sebagai guru, kami akan memastikan yang terbaik yang kami berikan demi memperlengkapi anak-anak untuk kelak menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi penerus dari bangsa kita Indonesia tercinta. Anak-anak terkasih, tahun ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu buat anak-anak sekali lagi yang telah menamatkan sekolah dasar dan sekarang akan bergabung di sekolah menengah pertama. Selamat datang di SMP Negeri 2 Kupang. Kami selalu punya tagline Spendu Top School, Spendu Jaya. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung sebagai keluarga besar SMP Negeri 2 Kupang. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita secara khusus mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, saya akan memimpin kita dalam doa. Saya berharap anak-anak secara mandiri berdoa di rumah masing-masing untuk mengikuti proses pembelajaran ini, sehingga proses kita tidak hanya kita mengendalikan diri, tapi juga sebagai umat beriman, sebagai orang bertuhan, kita memohon tuntunan Tuhan dalam proses belajar kita, baik itu sepanjang satu semester maupun 1 tahun berjalan nanti, maupun secara khusus dalam proses pembelajaran hari ini. Saya akan memimpin doa dengan ajaran Kristen, dan anak-anak akan berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kita berdoa, Tuhan berkati kami. Kami bersyukur di tengah pandemi kami masih tetap diberi kesempatan untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kami tidak bertemu secara langsung ya Tuhan, tetapi lewat media ini. Sebagai guru, kami mempersiapkan hal-hal yang perlu kami berikan kepada anak-anak kami dan orang tua yang ada di rumah. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau terus memberkati kami, Engkau terus menyertai kami, sehingga proses pembelajaran yang kami langsungkan dengan cara ini, cara yang baru ini, tidak mengurangi semangat belajar, tidak mengurangi mutu dan kualitas dari proses pembelajaran sebagaimana proses-proses yang pernah terjadi sebelumnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati kami semua sehingga proses ini dapat berjalan dengan baik dan anak-anak kami dapat menerima pelajaran ini dan namamu terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa, ini sembahyang kami. Tetap berkati kami dengan melimpah. Berikan kepada kami akal budi, hikmat dan pengetahuan baik sebagai guru maupun sebagai anak-anak, dan juga orang tua yang ada di rumah yang selalu bersama-sama dengan kami dalam proses pembelajaran. Ini doa sembahyang kami, dan kami pertaruhkan doa ini hanya dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik anak-anak terkasih, hari ini kita akan masuk dalam proses perkenalan karena ini baru pertemuan perdana. Saya dan Bapak Ibu guru yang akan mengasuh mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021-2022. Kami akan memulai dengan perkenalan singkat tentang siapa-siapa saja yang mengajar. Yang kedua, kita akan masuk dalam materi-materi apa yang akan kita pelajari, bagaimana kriteria ketuntasan belajar kita, model-model penilaian, dan termasuk dalamnya kompetensi-kompetensi yang perlu anak-anak ketahui dalam proses belajar kita. Nah itu dalam beberapa waktu ke depan saya akan memperkenalkan tim guru yang akan mengajar sepanjang 1 tahun pelajaran ini, juga apa-apa saja yang kita pelajari. Nah, jadi kami ada 4 guru yang akan mengajar untuk mata pelajaran IPS kelas 7 tahun ini. Ada Ibu Albertina Pandauki, ada Ibu Made Adi Perwati, ada saya sendiri David Natun, dan ada Ibu Irma Talo. Nah saya akan kasih tunjuk gambar ya, karena kan kita tidak bisa bertemu secara langsung, biar anak-anak bisa lihat
di gambar. Siapa tahu ketemu di jalan bisa saling bertegur sapa, dan ada pepatah lama ya, tidak kenal maka tidak sayang. Saya kira anak-anak, saya yakin walaupun pertemuan kita secara virtual, anak-anak tetap punya semangat belajar dan tetap punya penghargaan dan saling menghargai antar sesama. Yang pertama Ibu Albertina Pandoki. Ibu Albertina akan mengasuh anak-anak di kelas 7A, B, C, D, E, dan kelas 7F. Ibu Albertina salah satu senior kami juga di IPS. Beliau akan mengasuh kelas 7A, B, C, D, E, dan F. Ibu Albertina, teman-teman, anak-anak sudah bisa lihat Ibu Albertina di gambar yang ada. Yang berikut Ibu Made Adi Perwati. Ibu Made akan mengajar anak-anak yang ada di kelas 7G, H, dan I. Ibu Made juga salah satu senior kami di IPS. Yang berikut saya sendiri, David Natun. Saya akan mengajar di kelas 7J. Sekali lagi saya akan mengajar di kelas 7J. Ini anak-anak bisa lihat ada foto saya di situ. Ya, ini saya kasih tahu bahwa sekarang pandemi kita sudah proses-proses berlangsung seperti ini. Saya yakin anak-anak di rumah juga mengikuti proses pembelajaran sebagaimana yang foto saya ini. Yang berikut Ibu Irma Talo, salah satu teman guru IPS juga yang akan mengajari anak-anak yang ada di kelas 7K. Jadi anak-anak yang ada di kelas 7K akan bersama-sama dengan Ibu Irma Talo, sarjana pendidikan. Baik, anak-anak dan orang tua yang ada di rumah, beberapa kompetensi dasar yang harus dipahami dan dipelajari oleh anak-anak terkasih. Kalau kita di IPS tahun ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus diketahui anak-anak. Yang pertama, memahami konsep ruang. Di dalamnya ada lokasi, ada distribusi, ada potensi, ada iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Ini kompetensi dasar yang harus dipahami oleh anak-anak. Yang kedua, menjelaskan konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, yang ketiga, yang berikut, mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Dan yang keempat, menyajikan hasil investigasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Kurang lebih itulah kompetensi dasar yang harus kita pahami dan kita pelajari bersama. Nah, apa saja materi-materi yang akan kita pelajari sepanjang waktu berjalan ini? Anak-anak, pada poin ini kami ingin tunjukkan materi-materi yang akan dipelajari ini sebagai bagian dari memberi informasi awal kepada anak-anak untuk setiap hari memanfaatkan waktu yang ada untuk membaca, search di internet, menemukan hal-hal yang terkait dengan materi-materi ini, sehingga begitu kita masuk dalam proses pembelajaran nanti terkait topik-topik ini, dia bukan hal yang baru bagi anak-anak, tapi dia sesungguhnya anak-anak sudah baca, sudah pahami, sedikit mengerti, sehingga proses dialog yang akan terjadi, proses pembelajaran yang akan terjadi tidak hanya satu arah, tetapi anak-anak juga sudah punya pemahaman, ditambah lagi dengan materi yang akan disampaikan oleh guru, Bapak Ibu guru, maka menjadi lebih lengkap lagi. Sehingga sekali lagi, sekalipun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kami sangat berharap proses-proses pembelajaran yang berlangsung ini membantu anak-anak untuk memahami, mengerti, dan bahkan dapat menggunakan apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini ilmu pengetahuan sosial, dan saya kira sekali lagi ini yang kita jalani setiap hari dalam kehidupan kita. Yang pertama, pengertian konsep ruang dan interaksi antar ruang. Ya, ruang dalam perspektif ilmu teknik, ruang dalam perspektif ilmu sosial tentu ada perbedaannya. Nah,
Apa itu ruang dalam perspektif ilmu sosial? Mungkin kalau anak-anak lebih ini, kita di ilmu geografi, kita bicara tentang ruang. Lalu ada hubungan antar ruang di permukaan bumi. Nanti kita akan bicara satu persatu. Ada yang disebut desa, ada yang disebut kota, ada yang disebut dengan dataran tinggi, ada yang disebut dengan dataran rendah, ada yang disebut dengan gunung, ada yang disebut dengan pantai, dan seterusnya. Nanti kita akan bicara lebih panjang tentang hal tersebut. Yang kedua, peta. Pengetahuan tentang peta. Ya, ini bagian penting yang harus dikuasai anak-anak. Apa itu peta? Bagaimana membaca peta? Bagaimana memahami skala peta? Bagaimana menggambar peta? Bahkan bagaimana memahami secara keseluruhan terkait dengan peta. Yang berikut letak negara Indonesia. Ada letak astronomis, ada letak geografis, ada letak geologis, dan seterusnya. Tentang letak negara Indonesia, ada luas dan batas-batas negara Indonesia. Ya, kita tahu negara kita sangat luas, terdiri dari beribu pulau, dan anak-anak tentu harus secara spesifik memahami luas dan batas-batas negara kita. Ada wilayah timur, misalnya kalau kita di NTT, kita berbatasan langsung dengan salah satu negara tetangga kita, Timur Leste. Kita juga, wilayah laut kita juga ada berbatasan langsung dengan Australia, dan seterusnya. Jadi itu perlu diketahui oleh anak-anak dalam proses belajar kita. Potensi sumber daya alam hutan secara khusus itu juga perlu diketahui oleh anak-anak. Mungkin secara khusus di NTT, tapi lebih luas Indonesia. Potensi hutan kita seperti apa? Luasannya seperti apa? Kalau kita bicara bahwa hutan kita apakah masih seperti dulu? Jika tidak seperti dulu lagi, apa yang perlu dilakukan? Itu kita akan pelajari di potensi sumber daya alam hutan. Ada sumber daya alam tambang. Ya, kita punya banyak wilayah yang kaya akan barang tambang. Kalau Anda dengar, saya kira di wilayah Timur Indonesia, kita dengar yang namanya Freeport misalnya, di salah satu potensi sumber daya alam tambang yang besar di Indonesia Timur, perlu kita ketahui, dan ada banyak sekali potensi-potensi tambang yang ada di Indonesia. Ada potensi sumber daya alam dan kemaritiman terkait dengan potensi sumber daya laut kita. Kita tahu bahwa Indonesia ini beribu pulau, kita wilayah kita itu sebagian besar itu bersentuhan langsung dengan laut. Kalau begitu kita perlu tahu potensi sumber daya alam dan kemaritiman kita seperti apa. Bagaimana soal batas, bagaimana soal kekayaan, dan lain-lain terkait kemaritiman. Jangan lupa misalnya di pemerintahan kita bahkan punya satu kementerian khusus yang bicara tentang kemaritiman. Artinya hal ini sangat penting. Mana tahu di antara anak-anak suatu saat kerja di kementerian itu atau bahkan menjadi menteri harus belajar kuat tentang ini. Permasalahan penduduk Indonesia. Indonesia sekarang sudah ada 270-an juta penduduk. Tentu itu potensi sekaligus bisa jadi ada 1-2 permasalahan. Itu akan kita pelajari. Sehingga anak-anak tahu apa jumlah penduduk yang banyak itu pada satu sisi dia adalah kekuatan, potensi, sumber daya, dan pada sisi yang lain perlu kerja keras untuk memastikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat jumlah penduduk yang besar itu bisa diminimalisir. Ada komposisi penduduk Indonesia menurut umur dan jenis kelamin. Ya, itu nanti kita akan bicara piramida penduduk, berapa banyak usia produktif, berapa banyak usia non produktif, berapa banyak anak, dan seterusnya dan seterusnya. Pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia. Itu kita akan bicara tentang jumlah penduduk, angka kelahiran, kematian, juga migrasi, dan bagaimana kualitas penduduk kita, tingkat pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan seterusnya. Nah, ada keragaman suku dan budaya Indonesia. Nah, ini kita akan bicara terkait dengan keragaman suku dan budaya Indonesia. NTT saja, misalnya ya, Nusa Tenggara Timur saja kalau kita bicara hal ini, ya ini sangat padat. Ya, kita tahu di NTT saja itu ada berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai budaya. Ya, ada Sumba dengan budayanya sendiri, ada Sabu dengan budayanya sendiri, ada Rote dengan budayanya sendiri, ada Timor dengan budayanya sendiri, ada Flores dengan budayanya sendiri. Ada bahasanya, ada tari-tariannya, ada berbagai unsur-unsur budaya yang ada. Itu baru NTT. Tentu kalau Indonesia jauh lebih banyak lagi. Dan kita akan belajar tentang itu. Anak-anak perlu tahu. Karena kita Indonesia negara kepulauan, negara yang beragam, anak-anak perlu memahami secara mendalam terkait dengan keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Yang berikut, bentuk muka bumi. Nah, ini teman-teman akan kita belajar secara khusus terkait bentuk muka bumi dengan alat-alat peraga yang kita miliki nanti. Cuaca dan iklim. Ya, ada yang bicara
bahwa ya kalau kita refleksi kemarin ada badai seroja ya, atau kita pikir sekarang cuacanya siang panas, malam dingin, itu kenapa? Nah, kita akan pelajari secara khusus. Perbedaan cuaca dan iklim, unsur-unsur cuaca dan iklim, bagaimana hal-hal yang perlu kita ketahui terkait hal tersebut. Flora dan fauna di Indonesia, ya banyak sekali ya flora dan fauna Indonesia yang khas, yang bahkan tidak dimiliki oleh wilayah yang lain yang ada di muka bumi. NTT saja misalnya kita punya komodo, ya komodo yang tidak ada, hanya satu-satunya di dunia ada di Indonesia. Makanya sekarang NTT jadi salah satu daerah tujuan wisata yang baru karena kita punya keanekaragaman flora dan fauna yang luar biasa. Contoh saja NTT ya, ada banyak sekali tempat yang lain. Ada Rafflesia Arnoldi dan seterusnya. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi tadi saya bilang ya, ada kota, ada desa, ada dataran tinggi, dataran rendah, ada daerah pertanian, daerah perikanan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan nanti kita akan mulai dari manusia punya kebutuhan sifatnya tidak terbatas, tidak tersedia di semua tempat. Kalau begitu perlu ada hubungan timbal balik antara satu ruang dengan ruang yang lain di muka bumi. Nah, pola dan bentuk interaksi sosial. Ya, tadi kita bicara budaya di atas, nanti ada hubungan dengan pola dan bentuk interaksi sosial. Lalu ada jenis, pengertian, dan fungsi lembaga sosial. Ya, lembaga-lembaga sosial akan kita pelajari. Jenisnya apa saja, pengertian dari lembaga sosial itu apa, dan fungsi dari lembaga sosial itu apa saja. Ya. Nah, ini materi-materi yang akan kita pelajari. Dan sekali lagi, ini saya kasih tunjuk untuk, saya harap anak-anak terkasih yang memilih bergabung bersama dengan kita di Spendu Top School, Spendu Jaya Tercinta, mulai baca-baca sudah, cari-cari materi, diskusi-diskusi dengan orang tua, mungkin komunikasi dengan Bapak Ibu Guru, atau ambil buku-buku pelajaran yang ada, untuk mulai sudah baca-baca, memahami, dan mulai sudah pelajari materi-materi ini. Nah, bagaimana dengan penilaian? Ya, sesuai dengan kurikulum 2013, kita punya penilaian itu ada 3 ya. Sekali lagi, sesuai kurikulum 2013, kita punya penilaian ada 3. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian sikap untuk mengetahui perilaku peserta didik dalam maupun di luar pembelajaran. Ya, kita akan mulai dengan berdoa seperti tadi. Anak-anak kita akan tanya bagaimana mereka rajin berdoa atau tidak, rajin beribadah atau tidak. Harus tahu bersyukur, toleransi antar umat beragama karena kita berbagai agama, suku dan ras di Indonesia. Nah, juga ada spiritual. Jadi di sikap itu ada spiritual, ada sosial. Jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, percaya diri. Ya, kalau kita minta untuk tampil ke depan atau minta untuk bicara, harus percaya diri. Bertanggung jawab, kalau ada tugas dikerjakan dengan baik, dikumpulkan. Peduli dengan sesama. Kalau ada saudara yang kesulitan, kita saling membantu. Disiplin, hadir terus dalam proses-proses pertemuan yang ada. Ini jujur. Ya, sekarang ini kan era media ini ada orang yang gambarnya ada di layar tapi orangnya tidak ada. Nah, ini misalnya ini contoh-contoh sederhana. Dan maksud kita adalah itulah hal-hal yang perlu kita pelajari bersama dan akan dinilai. Yang berikut penilaian pengetahuan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik, baik itu fakta maupun konsep yang ada yang kita bisa lihat maupun dalam konsep-konsep ide dan gagasan. Ya, penilaian pengetahuan. Yang berikut penilaian keterampilan untuk mengukur kemampuan peserta didik atau anak-anak nanti akan diukur bagaimana mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan dalam tugas-tugas tertentu. Contoh tadi soal peta. Sudah tahu tentang peta, harus kita nilai bisa baca peta atau tidak, bisa menggambar peta atau tidak. Contoh paling sederhana atau yang lain-lain, ya. Nah, itu penilaian sesuai dengan kurikulum 2013. Jadi ada sikap, ingat anak-anak, ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Tiga-tiga ini dinilai dan diberi porsi masing-masing. Jadi bukan hanya nilai bagus satu ujian, tapi bagaimana keaktifan dalam proses belajar itu akan dinilai. Bagaimana tanggung jawab mengumpulkan tugas itu akan dinilai. Bagaimana penampilannya, bagaimana kalau ada tugas-tugas proyek misalnya, dia kumpul atau tidak.
Itu semua diukur secara bersama-sama, baru diambil dalam sebuah nilai akumulasi dari 3 hal ini. Nah, 3 sasaran utama penilaian dan pendidikan, program pendidikan, proses belajar, dan hasil belajar. Tapi yang kami mau kasih tahu di anak-anak masih terkait penilaian adalah nanti kita akan punya tes, ya, ada lisan mungkin kalau kita ada Zoom atau ada sejenis kita tanya langsung, ada tes tertulis, ya. Jadi kita kasih soalnya dan anak kerja lewat media-media yang kita miliki, ada penugasan mandiri, anak-anak kerja di rumah dan bentuk pekerjaan rumah. Ada penilaian di bagian tengah semester kita akan ada ujian untuk menguji sejauh proses pembelajaran anak-anak punya pemahaman sampai mana, dan ada juga penilaian akhir semester atau biasa kita sebut dengan PAS. Jadi semua itu akan diberi nilai dan diakumulasikan dengan rumus yang ada untuk menentukan anak-anak dapat nilainya berapa. Ya, di bagian akhir kita akan lihat nilai kita berapa dari keseluruhan proses belajar yang kita ikuti. Jadi sekali saya bilang ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap, itu dinilai secara bersama-sama. Nah, yang berikut ini pada bagian yang terakhir, mendekat terakhir. Nah, ada yang disebut dengan kriteria ketuntasan minimal. Nah, itu anak-anak mesti tahu bahwa kita punya yang disebut dengan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Apa itu KKM? Ya, biasa kalau ini anak-anak sudah masuk saya kira kemarin di pengenalan lingkungan sekolah tentu sudah ada belajar soal ini. Di bagian kurikulum mungkin sudah paparkan, tapi saya hanya tegaskan soal IPS, yaitu kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria kelulusan atau ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran dan kondisi satuan pendidikan. Dari definisi atau dari arti itu, IPS KKM berapa? Ya, kalau bahasa Kupang boleh begitu ya. KKM IPS tahun pelajaran kita tahun ini adalah 79. Artinya, standar penilaian tadi saya kasih tahu buat anak-anak itu harus diupayakan sedemikian rupa untuk nanti dari semua penilaian yang ada, penilaian proses sampai dengan penilaian hasil, anak-anak harus dapat nilai 79 itu minimal. Lihat ya, kriteria ketuntasan minimal. 100 tentu yang paling kita harapkan, tapi paling rendah adalah 79. Artinya anak-anak mesti berjuang keras sehingga tidak boleh di bawah dari itu. Karena kalau di bawah dari itu mempengaruhi ya keseluruhan proses belajar Anda untuk menuju pada tingkatan yang tinggi-tinggi. Ya, sekali lagi KKM IPS tahun pelajaran kita tahun ini adalah 79. Ya, anak-anak sekali lagi mari berjuang bersama-sama. Nanti ada kita punya grup untuk diskusi. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, bisa berdiskusi dan berdialog dengan Bapak Ibu guru yang tadi saya sudah kasih tahu. Kami ada 4 guru yang mengajar anak-anak di kelas 7 ini. Jadi jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, dikonsultasikan, silahkan komunikasi dengan Bapak Ibu guru untuk kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan sekali lagi, proses belajar kita yang sekalipun tidak bertemu secara langsung ini tidak boleh turun maknanya, tidak boleh turun nilainya. Tapi justru kita semakin semangat untuk melakukan proses belajar dari rumah dan Bapak Ibu guru yang mengirimkan tugas dan memproses semuanya dari sekolah. Terima kasih. Itulah perkenalan dari kami, guru-guru IPS kelas 7. Sekali lagi, selamat bergabung di Spendu Top School, Spendu Jaya. Pandemi boleh ada dan masih ada di sekitar kita, tetapi semangat belajar kita tidak boleh turun. Situasi boleh sulit hari ini, tapi integritas kita, tetapi cita-cita dan harapan kita tidak boleh turun. Kita tetap semangat belajar. Kami sekali lagi mengucapkan selamat bergabung ke SMP Negeri 2 Kupang dan selamat mengikuti keseluruhan proses belajar mengajar SMP 2 secara khusus mata pelajaran IPS. Kami menyambut dengan gembira anak-anak terkasih. Salam sehat untuk kita semua. Kita akan akhiri pertemuan hari ini, perkenalan hari ini dengan doa.
Dan sekali lagi seperti biasa, saya memimpin doa ini dalam ajaran Kristen. Anak-anak silahkan mengikutinya dengan tradisi dan ajaran masing-masing. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Dalam waktu yang ada ini, kami bersama-sama berinteraksi dengan anak-anak kami lewat media yang ada. Kami ada dalam proses pembelajaran, dalam proses perkenalan secara khusus. Kami yakin dan percaya bahwa perkenalan, baik itu perkenalan pribadi-pribadi kami akan mengajar, maupun memperkenalkan model penilaian termasuk materi kepada anak-anak, merupakan bagian awal yang baik. Sehingga daripadanya kami dapat terus berinteraksi, untuk memastikan anak-anak kami yang ada di rumah, yang dalam bersama-sama dengan orang tua mereka, untuk mengikuti seluruh proses belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau membawa anak-anak kami untuk bergabung di sekolah kami di SMP Negeri 2 Kupang tercinta. Kami yakin dan percaya bahwa itu semua ada dalam rencana. Berkati Bapak Ibu Guru, berkati pimpinan kami, berkati orang tua, berkati anak-anak kami terkasih. Sehingga pada saatnya nanti kami dapat bertemu dalam kehidupan yang nyata, karena sekarang kami masih dalam proses-proses pertemuan berbasis media. Terima kasih ya Tuhan, ini doa, ini sembahyang kami, tetap menjaga dan melindungi kami. Anugerahai kepada kami kesehatan yang cukup, kepada kami segala kebutuhan untuk proses kami mengenyam pendidikan di sekolah tercinta ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa, ini sembahyang, ini syukurkan. Hanya di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Terima kasih. Amin. Terima kasih anak-anak terkasih. Salam hormat dari kami untuk orang tua, untuk anak-anak di rumah, untuk keluarga dan semua yang mendukung anak-anak di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap banyak membaca, banyak belajar, tetap yakin dan berdoa selalu kepada Tuhan untuk menyertai anak-anak dalam meraih mimpi dan cita-cita. Salam sehat, Spendo Jaya, Tuhan memberkati.